Oh, Oh. Ini ada WA mendadak nih, bentar ya. Share. Jadi pemirsa, era keemasan saham Blockmart mungkin sudah berakhir. Saham perusahaan yang Hongkong ini telah anjlok lebih dari 30%. Baik. Kita lihat ini. Mana webnya? Udah toh? Udah kelihatan ini, Mbak? Sudah, Bu. Ya, nih. Jadi misalnya saya punya modul. Terus saya pengen bikin pustaka. Nah, saya ini ada. Oke, so mari kita lihat. Nah, kalau referensinya ini sudah mendelay sudah nyambung, ya, sudah nyambung, maka ini akan muncul. Terlihat ya, Mbak ya, Mbak Ika? Ya, Bu. Ya, baik. Nah, terus stylenya itu di sini, ini belum kelihatan. Kalau ini lupakan ya, yang ini lupakan. Karena entah kenapa, pokoknya yang urusi di sini aja. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik, maka akan muncul menu citasi style pustaka, tata tulis pustaka. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah IEE tadi ya, ini muncul ya. Nanti kalau terlalu kecil Bu, gitu ya. Jadi jangan. Saya kadang-kadang salah ngecek video, loh kok ini kecil banget, mahasiswa nggak protes gitu ya. Nah, ini ada, kita klik lagi, mohon maaf ini kok paling lambat mendengarnya. Nah, ini punya saya pakai Vancouver. Ya, tadi ada IEE. Jadi teman-teman tinggal klik IEE. Nanti pustaka yang sudah saya tulis di sini, misalnya ya, nggak Vancouver lah. Ini yang sering muncul yang apa itu 7 edition itu ini. Nah, nanti akan berubah, perhatikan yang di sini ya. Nah, ini langsung berubah ya, perhatikan nama, et al, tahun. Oke. Ya, dan urutan di bawah nanti juga akan, saya lupa tadi tunjukkan ya, berubah. Oh, pustakanya belum diklik. Baik, nggak apa-apa, belum diklik. Anggaplah pustaka yang tadi saya sisipkan, daftar pustaka khusus bab ini, itu saya sisipkan insert bibliografi. Gitu ya. Jadi ini baru ada 2. Nih, ada berapa? 3. Ya. Terus ya. Nah, bagaimana sekarang menyisipkan ya? Ternyata misal nih ya, saya di sini ada nomor 1 dan 2 itu sudah masuk. Tapi saya pengen ada di sini gitu ya, di sini. Gimana caranya? Nah, misal nih ya, ini Mendeley-nya kalau kita sudah punya akan ada menu semacam ini, dan daftar yang di sini nih saya masukin satu-satu. Ini karena udah sekian tahun menggunakan ya, jadi banyak. Sebenarnya kita bisa membuat dokumen itu per folder. Cuman saya tuh malas gitu ya. Jadi ceroboh. Jadi langsunglah pakai di sini. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Nah, supaya cepat, kadang-kadang nih ya, supaya tepat teman-teman,
setelah tadi punya interest gini ya, kadang ada juga di ChatGPT itu memberi pustaka. Ya, mungkin bukan di sini ya. Artinya memberi pustaka tapi ternyata seringkali salah juga. Ya, jadi hati-hati. Misal kita ingin kalimat ini ada pustakanya nih. Nah, ya. Maka kita bisa ini pakai namanya Perplexity. Untuk mencari Perplexity AI ya, kita lihat Plex. Nah, itu. Mencari pustaka yang terkait. Lea? Keklik maaf. Ya. Ini di sini. Klik. Bentar, ini kok lambat ya. Tanya apa saja nih, tertulis ya, kelihatan ya. Nah, ini yang kita taruh di sini tadi. Maka dia akan berasumsi kita minta pustaka. Salah satunya itu ya. Kalau perlu ada tulisannya, tuliskan pustaka 5 tahun atau 10 tahun terakhir gitu ya. Nah, dia akan memberi rujukan. Nah, di sini. Nah, ini rujukannya mana ya? Nah, ini ya. Ada rujukan-rujukan, tapi dalam bahasa Indonesia jurnalnya coba ini. Tuliskan jurnalnya. Jurnal terkait. Ya. Oke. Tuliskan jurnal. Kok lama ya Bu nulis nyari satu saja? Ya itu yang bikin lama. Ya. Sepertinya dia itu lebih suka dalam bahasa Inggris kalau nggak salah. Ya. Nah, kadang begini ya, kalau kita susah nih ditinjau dari 10 sumber. Ya, kadang kalau susah kita bisa seperti ini. Sepertinya ChatGPT ada nggak? Kok lama ya Bu? Nah, itulah yang bikin ngeri. Nah, tuliskan dulu dalam bahasa Inggris. Misal gitu ya. Kalau ingin pustaka yang lebih lebih up to date ya, lebih masuk akal ya. Nah, ini lebih umum maksudnya. Kan kita tulisannya dalam bahasa Indonesia. Terus masukkan Perplexity. Percaya gitu ya. Percaya. Masukkan Perplexity. Mana tadi? Ini. Ya. Terus nah ini ada nih ya terkait metode jurnal.
Yang topik ini. Periksa info. Hati-hati ya, kadang-kadang keterangan ChatGPT langsung masuk. Emang nggak muncul sih jurnalnya, aneh saya nyarinya. Kok biasanya ada link-link jurnal, atau bukan? Bukan, ternyata bukan. Salah ya. Ya udah agak lama nggak pakai. Ntar ya. Ini. Terus ini dihapus dong. Ini salah ketik nggak apa-apa. Saya pengen ada list jurnal. Ada lagi yang versi lain. Nah ini 10 sumber. Nah. Dan dia akan memberi alamat. Gitu ya. Memberi alamat. Memberi alamat, terus kemudian kita link. Ada lagi orang menggunakan Sci-Hub. Yang dimana itu istilahnya dalam arti jurnal-jurnal bagus tapi seharusnya berbayar baru bisa diperoleh dari link itu, gitu ya. Nah, ini kok nggak muncul jurnalnya, aneh nih. Ajukan pertanyaan tindak lanjut, ya. Right, Scopus, terus IEEE, terus Elsevier, Journal about YOLO, latest 10 years. Misal begitu ya. Harusnya Anda telah 3 pencarian pro. Hari ini tingkatkan akses tanpa batas. Kok enggak ada jurnalnya ya? Terus mana nih? Bentar. Jurnalnya. Review. Kok jurnalnya nggak ada dulu? Biasanya ada, kok ini nggak ada. Ya, terkait jurnal formatting, artinya isinya ya. The evolution as Scopus key point from the latest include. Nah, ini nggak enaknya. Apa sekarang nggak boleh ya? Mungkin terbitannya sekarang udah beda. Terpaksanya begini. Terpaksanya seperti nyari biasa. Ini begini, nanti dia akan merujuk ke jurnal-jurnal related to. Nah, misalnya ini YOLO, ya kan? Terus MDPI. Ini arsip itu biasanya jurnal yang belum publish tapi sudah bisa digunakan, ya. Karena orang-orang nulis ya, para saintis nulis, terus daripada numpuk gitu. Nah ini misalnya yang terkait dulu. Saya hanya ingin memberi contoh bagaimana memasukkan ke Mendeley ya. Nah ini kebetulan open access ya, jadi dia bisa di download. Anggap saja misal ini berkaitan, kebetulan nih ada YOLO ya. Nah, bisa juga statistik yang ditaruh dalam cita-citanya teman-teman menulis itu untuk apa? Ya bukan untuk mengerjakan tugas ya, tapi misalnya mengolah data untuk menggunakan menjelaskan distribusi atau statistik dari data. Ini udah nih. Udah. Harus sabar ya ternyata ya. Ini rumah ininya gimana tadi? Ya.
Kok saya kedobel gitu kenapa? Oke, terus sudah ya, jadi sudah terdownload. Di mana itu? Di sini. Di mesinnya di download ya. 10.05 ya. Perhatikan kalau jurnalistik itu lama. Makanya nilainya tinggi. Nah, jadi kalau mahasiswa menuliskan tugas ditambah pustaka makin bagus ya. Enggak Bu, pustakanya gimana? Nanti sesuai dengan kajian kita mau bahas apa sih di situ. Oke. Kok enggak ada sih? Kok enggak ada yang di-download? Atau belum? Ya. Sekarang kita ke Mendeley. Ya, anggaplah tadi file tadi sudah ada. Terus add file. Ya, add file. Ada entry manually, tapi saya enggak mau. Kadang ada yang tidak bagus jurnalnya sehingga penulisan jurnal itu enggak bagus. Ya, penulisannya enggak bagus. Contoh nih referensi tadi mana sih? Apa belum saya save ya? Belum saya save. Kan udah download. Download gitu kan? Kok lama downloadnya? Harusnya sudah muncul nih. Nah, itu lama banget. Terus saya biasanya masukkan ini sebagai ref. Saya masukkan di folder di mana saya bekerja ya, tapi ini misalnya ya cukup di-download aja. Nggak harus disimpan karena sudah akan tersimpan di Mendeley-nya ya, save. Itu saya sebut ref supaya saya langsung ini. Kemudian apa? Kita masuk Mendeley ya. Kita masuk Mendeley-nya. Terus kita ref ini sebagai input, open, dan dia akan masuk di sini, memperbarui, biasanya muncul di pertama. Biasanya, list yang atas. Mana? Nggak muncul. Nah, ini ya. Ini di PDF, bukan di Mendeley-nya. Mendeley desktop, klik Mendeley icon, oke. Yuh, kok malah hilang? Ntar ulangi ya. Harusnya ada kok malah hilang. Open Mendeley tadi. Saya ulangi ya. Itu kalau mau bekerja harus biru nih laptopku kok. Ya. Udah Mendeley, udah muncul ya nih ya. Di bawah kanan preparing. Ini enggak usah. Ini buka ya. Dan tadi ya, anggaplah tadi belum masuk ya. Belum masuk, terus kita masukkan. Dianggap ini adalah artikel yang menjadi pustaka dari komentar kita. Ya, ini ya. Terus enter. Dia akan masuk mengisi di sini. Ini lihat 100%. Oh, hilang. Kenapa rupanya?
Mendeleyku. Aneh ya, bisa mendeleynya hilang, biasanya nggak gini ya. Mendeley, kemana mendeley? Nggak muncul di ujung sini ya, harusnya muncul ya. Nah, seharusnya sudah masuk di situ. Judulnya apa tadi? Saya belum memperbaiki loh. Memperbaiki apa? Kadang-kadang nama, volume, terus judul ya. Repairing database. Kayaknya ada masalah nih, Mendeleyku nih. All document load ya. Dan invalid grant, style saya adalah misalnya adalah tadi apa? Apa namanya? Apa? Yang 7 edition. Ini yang sering digunakan ya. Dan misalnya. Kemudian kita akan tadi ya udah dibolak-balik dimasukkan ya. Setelah dimasukkan harusnya dia ini kok error gitu loh. Harusnya nggak mati-mati. Harusnya masuk, klik, dia langsung muncul di layar sebelah kanan. Starting duplicate in your library, karena saya bolak-balik masuk. Nah ini ada yang salah nih, lihat nih. Mati ya. Mati terus ya. Aneh ya. Ada yang mati terus. Nggak tahu kenapa, biasanya enggak gitu ya teman-teman ya. Nggak begitu. Oke. Anggaplah bahwa artikel itu ada, sudah masuk, tadi sudah terkatakan duplikat, apa mungkin karena duplikat dia mati? Nggak gitu biasanya. So, oke, checking for sale update ini ada error ya. Terus dan apa sih? Nah ini kemudian dia gini, unable to connect with your account at Mendeley, please check your username. Itu close. Kenapa dia ada masalah katanya? Coba anggaplah ini ya, saya tulis ketik YOLO untuk nge-search. Ya, misalnya ini. Nah, ini kalau kita klik, dia akan muncul ya. Tipenya di sini kalau buku, kalau ada apa namanya, yang web-web itu juga ada, yang web page gitu ya. Tapi tidak saya sarankan ya, buku ada, book section ada, komputer program ada, kalau proceeding itu conference proceeding gitu ya. Nah, ini terus kita detail korek. Nah, contohnya ini ya, jurnalnya sudah langsung, terus tahunnya dicek volumenya benar enggak, terus ada biasanya ada doi dan URL-nya. Nah, ini URL-nya enggak ada nih, keliru, saya belum pasangkan. Nah, kalau mau pasangkan gimana? Ini kita ada, karena sudah dari internet, maka kita bisa merujuk kembali untuk lihat URL-nya. Ya, seperti itu. Anggaplah ini. Nah, ini toh. Nah, itu berarti dia di URL-nya ada ini. Ya, sama toh. Terus kita masukkan di sini. Jadi isian yang di sini itu kita yang update kalau nggak sesuai. Kadang-kadang judulnya karena web page dia nggak sesuai. Oke, sudah. Dan ini langsung bisa digunakan ya. Misal sekarang yang kita gunakan adalah judul ini. Misal di artikel itu yang kita gunakan judul ini. Saya mau beri contoh satu saja ya.
tentang deep learning. Ini ya, di deep learning nggak ada di sini tentang deep learning, berbasis deep learning, ya. Deep learning tadi misal gitu, kita pakai ini dan judulnya mungkin hanya, nah ini ada banyak ya, ada 2, seharusnya cukup 1. Ya, ini karena saya masukkan 2 kali, seharusnya enggak boleh. Oke, tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Sabar ya. Nah ya, nah nanti urutan di bawah juga berubah. Ya, urutan di bawah akan ngisi di situ. Tadi hanya 3 kan? Nah ini. Ada fun, bla bla bla. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya, kita lihat. Misal nih kita mau, artikelnya atau template-nya adalah IEE, langsung aja IEE gitu ya. Maka dia akan berubah menjadi angka, ya. Dan angkanya tidak boleh diketik manual ya. Ini enggak boleh. Dia kita lihat terblok. Jadi kalau mahasiswa ngetik manual, dia akan tidak muncul seperti blok ini. Nanti saya bisa lihat punya mahasiswa, bloknya itu enggak otomatis, ya. Oh, ini otomatis. Dan akan tertulis nomornya di sini. Ya, begitu. Oke. Ya, sebagai contoh khusus untuk pustaka itu memang 1 kali pertemuan sendiri, ini kalau latihan gini bisa 2 hari ya. Begitu ya. Nah, bagian yang terakhir yang tentang isian dari template tadi, yaitu template Barekeng tadi ya. Tadi sudah ya, terutama citasi dan fontnya harus sesuai. Oh, besarnya berapa? 9, Bu, kalau nggak dikasih tahu gitu. Jadi caranya saya ngoreksi, saya lihat template. Terus tak bandingkan dulu. Administrasinya udah jelek, udah nilainya udah langsung tak kurangi biarpun bagus ngomongnya ya. Ini untuk berlatih mengkomunikasikan dengan baik sebagai orang akademik ya, jadi mahasiswa akademik gitu. Dan banyaknya font juga bisa terlihat ya. Equation-nya juga sudah tidak boleh lagi dengan screenshot ChatGPT, itu enggak boleh ya. Seperti itu ya. Kemudian tabel, caranya nulis harus mengikuti. Oh, di sini itu artinya harus berwarna agak sedikit orange kecoklatan dengan di sini bold ya. Di sini garisnya garis horizontal begitu untuk kalau tabel dan ada nomornya di atas, kalau gambar nomornya di bawah. Begitu ya. Ya, jadi cantiknya tulisan itu penting. Jadi ketika tulisannya tidak cantik, males baca. Nah, jadi yang terakhir itu teman-teman membuat itu ya, diperbaiki yang sudah dijanjikan. Nah, saran saya adalah menulis abstrak itu terakhir. Nah, ya. Menulis pendahuluan itu terakhir. Nah, loh Bu kok terakhir terus, ya toh? Ya supaya apa? Supaya ketika main data itu teman-teman bisa bercerita dulu data itu tentang apa, ya. Kalau perlu, oh saya ingin memperkenalkan statistik ke edukasi, boleh, ya. Contoh nih ya, ini yang bagian terakhir, contoh setelah teman-teman olah data. Nggak usah banyak-banyak ya. Contoh setelah olah data, ini ada kemarin gitu ya, ada hasil seperti ini. Nah, ini quote saya ya, saya ingin mempercepat saya sendiri, tapi mahasiswa boleh pakai, tapi itu tadi,
Kalau di bagian tugas tahap 1, tahap 2 boleh versi AI. Tapi ketika di artikel AI-nya harus diminimalisir ya. Contoh nih, saya males mikir ya. Males untuk menjelaskan terlalu banyak. Ini. Terus saya semoga dia paham ya. Tapi karena dia itu kan dibuat berdasarkan AI ya. Sehingga code saya AI dan mungkin juga salah satu bahasa yang digunakan Python, maka dia bisa baca Python saya. Ini untuk mempermudah ya. Tapi kan mahasiswa juga bikin Python dari AI juga ya. Jadi it's okay ya, enggak apa-apa. Jadi silahkan ya bagaimana merekayasa ya. Buatlah analisa statistika berdasarkan hasil saya, hasil coding saya. Tapi dia kan nggak dapat datanya nih, nggak punya, karena dia nggak bisa login ke drive saya. Gitu ya. Tapi nah, kalau mau bukan IPYNP yang dianu, tapi karena ada hasilnya itu pakai PY, misalnya gitu. Save-nya file, ini ya. Ini kan karena saya buatnya sebelum ada AI nih, waktu belum ada AI itu saya buatnya, ya. Jadi ini file bisa di-download, ya, save downloadnya. Itu dalam bentuk PY download. Nah ini yang ini. Nah nanti hasil output itu dia harusnya terlihat. Saya pengen buka, udah buka. Oke, mungkin di sini ya. Reload. Nggak muncul. Ya ini, ya, PY. Nah, dia mau buka pakai apa? Pakai ini, just once. Semoga dia jadi PDF terus hasilnya muncul, ya. Untuk sementara kita sambil nunggu ya. Ini tadi oke. Ya, kita tadi pakai IPYNP ke sini. Ya, misal begitu ya. Ini mau lebih klasik lagi boleh. Yang kemudian masukkan ke artikel. Menganalisis. Nah, tuh lihat tuh. Saya sedang mendapatkan daftar 39 sel code, namun untuk membuat analisis tepat saya perlu tahu hasil output mana, sel mana, dan seterusnya ya. Jadi dalam notebook, oke. Hasil sel yang dianggap masuk akal untuk dibahas. Saya males kalau untuk menerangkan ke dia ya. Ini contoh karena saya mau pakai contoh. Nah, output notebook ternyata outputnya bisa ya. 94 kolom, tipe data itu, analisis reduksi ya. Di sini ada analisis pembersihan data dan seterusnya. Ya. Kemudian jelaskan ya, misalnya berikan penjelasan secara statistik itu dan matematika, formula matematikanya. Misal begitu ya. Struktur data N-nya ini. Nah,
Dataset berisi, nah ya, penghapusan tidak variatif, terus ada rumusnya ya, model regresi linear multivariat, terus ada rumusnya. Nah ini masuk ke mana? Bab 2, karena ada rumus-rumus gitu ya. Itu ya, kemudian berdasarkan variabel yang tidak variatif dihapus karena varian, ini semua hasilnya. Membuatkan naratif report lengkap. Oke, kita ini ya, saya pengen naratif lengkap. Misal, ini kan boleh atau model regresi multivariat ini. Contoh seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini anggaplah masuk ke mana? Bab 2. Tetapi gitu ya. Tetapi misal nih, ini di bab 2 nih ya. Tapi kan mahasiswa kan mengambilnya dari ChatGPT ya. Tapi nggak boleh di-select gini ya. Yang questionnya dia akan rusak. Saya hanya copy Word file new. Gitu ya. Ini saya akan sampai 10:30 saja. Semoga teman-teman bisa memperbaharui. Nah, perhatikan matematikanya akan rusak ya, akan rusak. Ternyata Mas sudah bisa terselek ya. Nggak rusak-rusak amat ya. Aneh ya. Tambah cantik ini, tambah canggih nih. Biasanya rusak, Nak. So, kita ingin menambahkan pustaka tentang MSE. Ya toh? MSE misalnya ya, MSE sering digunakan dalam mengukur kesalahan. Ini terlalu kecil ya toh? Pada diem aja kan? Nah, saya ngomong sendiri nih dalam mengukur kesalahan data atau kesalahan prediksi. Nah, misal gitu. Terus kan ini butuh pustaka nih ya. So, terus apa? Reference. Jadi, upayakan pustakanya selengkap mungkin dari formula-formula yang dibuat. Nah, ini ada MSE ya. Ada MSE macam-macam tuh kan. Nah, ini misal ini ada kata MSE. Ya. Terus nanti prediksi apa boleh dibicarakan. Nah, itu ya. Damanik. Dan nanti lagi kita akan daftar pustaka di bawah. Ini. Insert bibliografi. Langsung klik jebret. Nah, ya. Jadi jangan diketik manual. Kalau diketik manual, saya select begini, dari klik gitu aja, tidak akan muncul abu-abu ini ya. Itu. Jadi terlihat. Jadi kalau manual itu akan fatal ya teman-teman, penilaiannya jelek. Begitu, supaya ini susah di depan tapi akan membantu mahasiswa belajar yang lain. Ya. Untuk di skripsi atau di tugas-tugas yang lain. So, mungkin nggak cuma satu ya, MSE tadi ya. MSE tadi bukan prediksi, terus apalagi ya, modeling CO2 juga pakai MSE. Nah, ini misalnya kita pengen tahu nih kan nggak boleh hanya sekedar ini ya. Duga misal pada modeling CO2 gitu. Jadi agak disambungin gitu kalimatnya. Oke? Dan nah, sekarang kalau terakhir ya dalam menjawab pustaka ya, teman-teman bisa belajar seperti ini ya. Ini misalnya saya nggak tahu sih kalau mau mengomentarkan dia pustaka itu ke
Mana? Ini mana sih? Saya mau nguploadkan udah. Nah, ini. Mau menguploadkan mengomentarkan artikel dalam pustaka ke ini boleh linknya artikel atau artikelnya diupload, ya toh. Terus ini jelaskan secara singkat dia tentang apa gitu ya, supaya kita mudah jelaskan secara singkat tentang apa baca jurnal ini. Ya, supaya nanti kalau nyambung dengan tulisan kita, kalimatnya bisa kita turun paling tidak. Nah, untuk menghindari AI kadang-kadang kita ketik ulang. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita translate di Word, ya, di Word, kemudian AI-nya berkurang. Nah, gitu ya. Jadi kalau pakai Word. So ini ya, jurnal ini membahas penggunaan penelitian mesin, kerja khususnya random forest, XGBoost dan seterusnya. Ya, penelitian ini betul. Terus saya pengennya tulis dalam narasi yang berkesinambungan dengan 50 kata. Misal begitu toh. Kita pengen menjelaskan itu tapi masukkan ke artikel, ya. Random forest mempelajari ini. Nah, kemudian ini boleh mau dipakai jurnal ini gini untuk memberi penjelasan yang terkait dengan pustaka yang kita sisipkan, ya. Di mana gitu kan, misalnya ada modelnya di mana metode yang digunakan adalah machine learning misalnya, ya. Nih, gitu. Supaya ya nggak sekedar ngopi tapi nggak paham di dalam. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, silakan, atau memberi komentar. Ya, mari Mbak Ika. Bu Hana mau bertanya terkait beberapa tugas itu yang kayak kalkulus terus aljabar linear itu. Ada beberapa yang nggak bisa tersubmit Bu di Airfront. Gitu gimana itu ya kan Bu? Sudah sekian lama kan itu? Iya Bu, ada yang belum tersubmit gitu. Ya itu kalau itu yang terlambat kan biasanya. Betul ya? Kalau misalnya mengirimkan pakai Google Drive, diperbolehkan tidak Bu? Jadi yang penting gitu loh gini. Jadi kalau di situ nanti pas terakhir saya koreksi itu saya bisa menelusur dengan cepat ya. Kan mahasiswa kan banyak ya, ada yang satu kelas 50 di tempat yang lain. Nah, sehingga supaya aman dengan kuliah ini ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan, mahasiswa nanti pada hari terakhir itu saya beri peluang untuk mensubmit. Ada satu tempat untuk submit update semuanya. Nanti ya, semoga saya di hari akhir November. Jadi silakan mempersiapkan semua yang sudah dibuat itu untuk kalau yang dikumpul kemarin kan proses teman-teman belajar. Kemarin saya janjian TAS-nya adalah di mana proyek-proyek modul diperbaiki sebagus mungkin, yang kemudian jadi sudah tahu kan yang termasuk ini mini project artikelnya supaya mahasiswa bisa memproses dari sekarang semampunya, ya toh. Semampunya itu sebisa mungkin yang terbaik karena punya waktu yang bisa diatur sendiri. Begitu ya, Mbak? Baik, Mbak, terima kasih. Ya, nggak apa-apa.